Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Arifuddin, dosen program studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu pemrograman permainan. Mata kuliah ini berada pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengembangkan game menggunakan teknologi dan metode pemrograman yang sesuai. Materi yang diajarkan mencakup logika game, fungsi suara, antarmuka pengguna, dan mekanika game. Mahasiswa akan belajar menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman yang relevan untuk menciptakan game yang menarik dan interaktif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman permainan yaitu 1. Mahasiswa mampu merencanakan, merancang, dan mengembangkan game 2 dimensi sesuai dengan tahapan game development lifecycle termasuk pembuatan tile maps, sprite renderer, dan komponen Unity fisik 2 dimensi. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan proses pengembangan game termasuk dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa C#, serta penggunaan Unity dan Asset Store. 3. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan UI/UX yang baik dalam game, serta menambahkan dan mengelola elemen audio pada game. 4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan elemen kecerdasan buatan atau AI dalam game untuk menciptakan perilaku NPC yang realistis dan dinamis. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Aspek sikap meliputi 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek keterampilan umum meliputi 1. Memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional untuk pengolahan komputer grafis dan aplikasi multimedia, serta memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik, serta mengelola proyek sistem informasi, kemudian mempresentasikan karya tersebut. Aspek keterampilan khusus meliputi 1. Mampu menggunakan berbagai pendekatan pemrograman dalam pengembangan sistem aplikasi TIK. 2. Mampu membuat pemrograman berorientasi objek. Aspek pengetahuan meliputi 1. Dapat menjelaskan berbagai pendekatan pemrograman dan pengembangan sistem aplikasi TIK. 2. Mampu menjelaskan teknik-teknik penulisan, pencarian bug, pengujian skrip dari sebuah bahasa pemrograman skrip di sebuah sistem operasi tertentu. Pada awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa selama 1 semester ke depan. Kontrak perkuliahan meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan mekanisme perkuliahan. Adapun mekanisme perkuliahan, terdapat 16 pertemuan di mana di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk perkuliahan dilaksanakan secara offline atau luring. Kemudian untuk bobot penilaian mata kuliah pemrograman permainan meliputi presensi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Selanjutnya, berikut ini adalah cuplikan proses perkuliahan pemrograman permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di semester keempat di mata kuliah yang baru, yaitu mata kuliah pemrograman permainan. Nah, sebelumnya kita di semester 3 ketemu di mata kuliah multimedia interaktif. Jadi mata kuliah ini sebenarnya lanjutan dari mata kuliah multimedia interaktif. Masih ingat dulu multimedia interaktif kita belajar apa? Ya, salah satunya bikin game gitu ya. Jadi di mata kuliah pemrograman permainan kita akan spesifik mendalami bagaimana proses pengembangan sebuah game,
mulai dari game klasik seperti biasa sampai ke game yang kompleks gitu ya. Nah, seperti biasa di awal kita pengantar dulu kontrak perkuliahan, kemudian output dari mata kuliah ini nanti seperti apa. Oke, kita kesepakatan dulu di pertemuan pertama yaitu kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah yang saya tawarkan yaitu di sini ada 4 komponen, presensi 20%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 30%. Sama kayak mata kuliah sebelumnya, saya yakin teman-teman sepakat ya? Sepakat, oke. Teman-teman sebelumnya udah pernah belajar bahasa pemrograman di semester sebelumnya? Apa bahasa pemrograman yang udah dipelajari? Python. Ada lagi? Java. Oke. Nah, di sini kita akan belajar bahasa pemrograman baru. Nah, untuk spesifik dalam pengembangan game. Nah, tapi sebelum itu, karena teman-teman sudah paham dasar apa itu pemrograman, saya yakin secara penulisan struktur bahasa udah terbiasa. Tinggal nanti disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang baru. Oke, nama mata kuliahnya adalah pemrograman permainan. Kira-kira ada yang tahu output dari mata kuliah ini apa? Membuat game, apalagi selain itu? Selain membuat game? Ya, proses pengembangan game itu ada banyak, ada panjang prosesnya. Mulai dari ngerancang narasi, kemudian bikin storyboard, bikin gameplay, game mekanik, sampai ke tahap pengujian atau testing. Jadi prosesnya panjang. Maka dari itu selama 1 semester ke depan kita akan melalui tahapan menggunakan metode yang dinamakan GDLC atau Game Development Life Cycle. Oke, tadi kan di awal saya udah bertanya bahasa pemrograman yang udah teman-teman pelajari. Nah, di sini bahasa pemrograman yang akan kita gunakan pada mata kuliah pemrograman game yaitu bahasa C#. Pernah dengar bahasa C#? Atau baru pernah dengar? Baru. Oke, baru aja. Oke, jadi bahasa pemrograman C# itu dia masih sedikit mirip dengan bahasa JavaScript gitu ya. Hanya saja mungkin ada beberapa perbedaan nanti di dalamnya. Oke, tentu belajar bahasa pemrograman itu nggak jauh-jauh dari yang namanya algoritma. Oke, sebelum ngomongin algoritma pemrograman, saya pengen tanya dulu deh ke teman-teman. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Oke, ada yang bisa jelasin? Ada? Mas Pras bisa jelasin apa itu algoritma? Urutan. Apa? Urutan-urutan yang harus urutan-urutan yang harus apa? dijalankan. Yang harus dijalankan. Oke. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Apa itu algoritma? Ada? Oke, jadi algoritma ini bukan hanya diterapkan ke dalam bahasa pemrograman. Intinya algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari juga teman-teman terapkan. Jadi urutan yang sesuai, yang paling efektif dalam melakukan sesuatu. Jadi dalam bahasa pemrograman itu kan ada banyak program yang di running tuh. Nah, gimana caranya komputer bisa memahami step by step bahasa pemrograman yang teman-teman pengen. Nah, misal kita membuat suatu logika, pengennya itu alurnya seperti ini. Nah, kita kan harus ngasih tahu ke bahasa komputer. Nah, melalui algoritma. Oke, saya pengen tanya deh pendapat gitu ya. Nanti saya kasih mikrofon ke kalian. Kenapa sih kita harus mempelajari yang namanya pemrograman game? Mungkin saya akan tanya ke Mbak Febri. Sebelumnya, kalau menurut saya itu bahasa pemrograman game itu salah satu unsur penting dalam game. Misal kayak buat si animasinya bergerak, misal bergerak dengan misal kayak si karakter sama objek itu ada interaksi antara si karakter untuk objek itu untuk berhubungannya pakainya bahasa pemrograman gitu, Pak. Dari game yang begitu kompleks gitu ya, ketika teman-teman melihat sebuah game, tentu teman-teman kan lihat prosesnya itu bukan hanya nulis bahasa pemrograman. Di situ ada proses pembuatan aset, ada proses
pengumpulan data, apalagi kalau gamenya udah kompleks menggunakan database. Nah, jadi kenapa kemudian mata kuliah bahasa pemrograman ini masuk ke kurikulum gitu ya. Jadi ada salah satu lembaga riset gitu ya yang menjelaskan tentang psikologi manusia. Jadi orang mampu mengingat apa yang dia bisa lihat itu hanya 20%. Jadi ketika teman-teman melihat sesuatu, itu daya ingatnya cuma 20%. Nah, dia meningkat nih menjadi 30% dan 50%. Yaitu ketika apa yang didengar oleh teman-teman. Jadi lebih meningkat lagi. Kalau teman-teman mendengarkan sesuatu, daya ingatnya lebih tinggi. Nah, meningkat lagi menjadi 50% ketika digabungkan. Jadi teman-teman melihat sesuatu dan mendengarkan sesuatu, itu daya ingatnya itu adalah 50%. Kira-kira di atas 50%, misal 80%, itu apa komponen berikutnya agar daya ingat seseorang itu lebih peka selain dilihat dan didengar? Interaksi. Ya, adanya proses interaksi. Jadi dilakukan. Nah, proses interaksi tersebut salah satu yang memenuhi adalah game. Nah, makanya di era sekarang game bukan hanya jadi media hiburan, tapi sebagai media edukasi juga. Jadi apa yang akan kita buat nantinya bukan hanya sekedar bikin game, dia bisa bergerak, bisa kita kontrol dan sebagainya, tapi ada nilai value yang ada di dalam game tersebut. Misal ditambahkan unsur edukasi, pengenalan budaya, pariwisata dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Di sini saya akan tanya dulu, misal dalam proses pembuatan game itu kan ada banyak bagian. Nah, saya pengen tanya ke Mas Pandu deh. Dalam proses pembuatan game, bagiannya apa aja ya? Profesinya gitu kan? Kan ada yang dia itu sebagai yang nulis coding, ada yang pembuatan aset dan sebagainya. Coba Mas Pandu bisa sebutin apa aja bagian dalam pengembangan game? Untuk ya menjawab pertanyaan dari Pak Dani, sepengetahuan saya untuk dalam pembuatan game, orang yang terlibat di sini ada yang pertama mungkin programmer pasti itu, yang selanjutnya ada desainer ini artnya, jadi yang menghasilkan aset, terus mungkin ada ini juga penghasil untuk sound effect itu namanya sound engineer ya. Mungkin untuk sepengetahuan dari saya mungkin itu. Ya, itu beberapa dari sekian banyak bagian dalam proses pengembangan game. Jadi nantinya teman-teman ketika dibuat kelompok tentu masing-masing harus berada di job desk-nya masing-masing. Ada yang bagian programmer, ada yang bagian desain artis, ada yang bagian sound engineer dan seterusnya. Oke. Dalam proses pembuatannya tentu nanti gamenya beda-beda nih dalam satu masing-masing kelompok gitu ya, nggak mungkin ada yang sama. Nah, kita akan belajar apa itu gameplay, apa itu game mekanik, biar teman-teman nanti bukan hanya belajar proses pengkodingannya saja melalui bahasa C#, tapi tahu juga teknis dalam penggunaan software. Oke, saya pengen tanya software untuk membuat game yang kalian tahu sejauh ini. Mungkin saya tanya ke Pras, Mas Pras. Izin menjawab pertanyaannya Pak Dani. Menurut saya, kalau yang saya ketahui untuk software yang membuat game itu ada Animate, Adobe Animate, terus Visual Studio Code juga bisa, terus ada Unity, terus mungkin itu sih yang saya ketahui sejauh ini. Oke, ya itu beberapa software engine yang bisa teman-teman gunakan dalam pengembangan game gitu ya. Ada Unity, ada Visual Studio sebagai editor scriptnya, ada Adobe Animate, di luar itu ada Unreal Engine, ada Construct, ada Godot dan lain-lain. Nah, di mata kuliah ini kita akan spesifik menggunakan satu software engine yaitu Unity. Nah, ada yang udah pernah pakai Unity sebelumnya? Oke, ya mungkin mayoritas ini baru pertama kali melihat user interface dari Unity. Jadi
Unity ini bisa menghasilkan beberapa jenis game, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, augmented reality sampai ke virtual reality. Tentu kita akan belajar dari yang paling dasar dulu, game yang paling mudah dari sisi pemrograman dan kebutuhan aset, yaitu game 2 dimensi. Nah, ini kurang lebih interface dari Unity. Ada beberapa bagian, ada inspektor, ada hierarki, ada project, ada komponen, dan seterusnya. Nah, di Unity dia itu nggak punya yang namanya script editor. Jadi teman-teman perlu script editor untuk nulis bahasa pemrograman C#-nya. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan Visual Studio atau Visual Code gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan teman-teman dalam mengembangkan game yang ada di Unity. Oke, nah ini proses scriptingnya. Tentu paling dasar gitu ya. Dalam sebuah game itu kan adanya controlling. Jadi bagaimana kita memberikan perintah gitu ya, melalui script, kemudian perintah tersebut akan dieksekusi oleh komputer untuk menjalankan objek yang ada di Unity. Nah, objeknya ya berupa aset gitu ya, entah itu karakter, enemy, dan lain-lain. Kurang lebih itu apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Jadi apa yang akan dihasilkan dari mata kuliah ini, mata kuliah pemrograman permainan, teman-teman akan memahami apa itu bahasa pemrograman C#, kemudian bagaimana penerapannya dalam pengembangan game, sampai teman-teman menghasilkan sebuah game. Entah itu game 2 dimensi, 3D, itu nanti temanya saya kembalikan ke kelompok masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Oke, Mas Pras, lagi silakan. Izin bertanya ya Pak, tadi di awal kan disebutkan bahwa kita nanti kedepannya mau pakai bahasa pemrograman C# ya Pak. Nah, kenapa sih kita harus pakai pemrograman C# Pak? Oke, terima kasih Mas Pras untuk pertanyaannya. Jadi kenapa bahasa pemrograman yang dipilih itu C#? Jadi sebenarnya dalam pengembangan sebuah game ada banyak bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Salah satunya yang udah teman-teman pelajari yaitu Python. Tapi salah satu bahasa pemrograman yang cukup efektif dan kompatibel sama Unity itu C#. Pengembangannya jauh lebih banyak, kemudian resource untuk kebutuhan developnya juga banyak, referensinya apalagi, dan seterusnya. Kemudian beberapa penelitian kaitannya dengan pengembangan game mayoritas menggunakan C#. Jadi itulah alasan kenapa bahasa pemrograman yang dipilih untuk mata kuliah ini yaitu bahasa C#. Gitu Mas Pras. Bisa dipahami Mas Pras? Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, boleh angkat tangan. Yang ingin bertanya, Mbak Dinda. Kan tadi kan Mas Pras sudah sebelumnya udah menjelaskan ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk pemrograman permainan. Nah, kenapa yang dipilih itu Unity? Oke, jadi Mbak Dinda bertanya, kenapa soft engine yang kita gunakan yaitu Unity? Nah, sebenarnya kalau ngomongin software profesional itu ada 2, ada Unity dan Unreal Engine gitu ya. Sisanya ada Godot, Construct, dan sebagainya. Itu bukan jelek, tapi nggak begitu kompleks gitu ya. Nah, salah satu yang bisa memenuhi kebutuhan game dengan banyak itu adalah Unity gitu ya. Jadi Unreal Engine juga bisa, cuma dia terlalu industri, artinya kebutuhannya skalanya terlalu besar, sehingga untuk keperluan akademik gitu ya, yang sudah mencukupi untuk kebutuhan kurikulum yaitu software engine Unity. Jadi gitu Mbak Dinda. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Mbak Febri. Tadi kan udah dijelaskan algoritma itu cara yang paling efisien untuk dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu gitu ya Pak. Algoritma apa yang paling sesuai dalam pembuatan game atau pembangunan game seperti itu Pak? Oke, terima kasih Mbak Febri. Jadi algoritma apa yang paling sesuai digunakan dalam pengembangan game gitu ya. Mungkin kalau ngomongin algoritma kita nggak jauh-jauh dari yang namanya struktur gitu ya. Jadi ada yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Nah, itu struktur bahasa pemrograman yang teman-teman bisa jadikan pattern atau pola untuk teman-teman menuliskan bahasa pemrograman secara terstruktur. Nah, sehingga ketika teman-teman menuliskan mulai dari kelas, kemudian ada metode, ada objek, properti, itu nggak ngasal urutannya gitu. Jadi nggak bingung lagi mana itu kelas, mana itu metode. Nah, itu perlu yang namanya struktur yang jelas. Nah, sehingga algoritma yang akan dibaca oleh komputer itu nggak bingung gitu ya. Ketika teman-teman punya banyak kelas,
punya banyak metode, punya banyak properti dan objek, mana yang akan di running duluan? Nah, itu nggak membingungkan gitu ya. Tentu sesuai dengan apa yang pengen Mbak Febri maksud. Misal pengen menghasilkan controlling terhadap suatu player, sementara di situ ada objek lain seperti enemy, NPC dan seterusnya. Nah, kita harus bisa ngasih tahu ke bahasa pemrograman melalui algoritma yang jelas gitu. Gitu Mbak Febri. Ada lagi? Oke, Mbak Siva. Kan tadi untuk urutan pembuatan game itu ada proses script, terus pembuatan aset sama nyusun animasinya. Itu kita harus belajar scriptingnya dulu atau animasinya dulu, Pak? Terima kasih Mbak Siva, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi tentu kita membuat sebuah game akan sangat kompleks semua yang dipelajari ya. Ada tadi kebutuhan aset, kebutuhan program, animasi dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan, mana yang harus dipelajari dulu? Gitu ya. Nah, jadi bikin game itu nggak langsung jadi gitu ya. Ada yang namanya prototype. Jadi prototype itu asetnya masih dalam bentuk cube, masih bentuk spare dan seterusnya, bentuk-bentuk dasar. Sehingga tentu yang harus didalami adalah proses scriptingnya dulu. Sehingga nanti ketika scriptnya udah jadi, teman-teman bisa ganti tuh kebutuhan asetnya. Jadi misal nih mau bikin controlling player, nah kita nggak usah repot-repot buat desain untuk kebutuhan playernya terlebih dahulu. Yang penting scriptnya jalan dulu, running, nggak ada error, nggak ada bug. Kemudian teman-teman bisa pakai cube, balok dan seterusnya, itu bebas. Begitu scriptnya udah work gitu ya, udah jalan sesuai yang apa teman-teman pengen, baru nanti diganti dengan desain karakter yang teman-teman buat gitu ya. Itu lebih efektif. Nah, sehingga dari awal sampai akhir itu bikin yang namanya prototype dulu. Tujuannya biar fungsi pemrogramannya itu jalan gitu. Gitu Mbak Siva. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, ada Mbak Aisyah. Izin bertanya Pak Dani, nanti untuk pembelajaran kali ini tuh kita bakal bikin game 2D atau 3D. Terus di mana kita bisa bikin game 2D, di mana kita bisa bikin game 3D? Asetnya maksudnya. Terima kasih Mbak Aisyah. Oke, jadi tentu nanti kita akan memanfaatkan beberapa resource. Jadi Unity itu punya yang namanya Asset Store. Nah, Asset Store itu menyediakan berbagai aset baik 2 dimensi maupun 3D. Kalau dari segi bahasa pemrograman tentu sama, hanya saja bentuk asetnya. Tapi nanti ketika praktek, ketika teman-teman mau bikin game 2D, itu ya milihnya project 2 dimensi. Begitu juga ketika Mbak Aisyah mau bikin game 3D, ya pilihnya project 3D. Karena nanti interface-nya berbeda. Nah, karena kita fokusnya di mata kuliah ini belajar bahasa pemrograman, nanti kebutuhan aset kita bisa manfaatkan dari Asset Store Unity ataupun dari situs-situs lain seperti itu. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi atau cukup? Oke, cukup. Oke, sebelum kita akhir pertemuan hari ini, ada tugas pertama yaitu tugas kelompok, gitu ya. Jadi tugas kelompoknya adalah silakan nanti teman-teman bentuk kelompok satu kelompok 3 orang. Nah, menentukan tema sebuah game yang akan dirancang selama 1 semester ke depan. Oke, kemudian silakan tentukan juga genre game yang akan teman-teman buat gitu. Genre game kan ada banyak, ada RPG, ada platformer, ada action dan sebagainya. Kemudian buatlah gameplay dan game mekanik dari game yang akan dibuat. Nah, ini hanya dalam bentuk rancangan ya. Jadi nanti misal playernya bisa ngapain aja, di situ ada enemy berapa, ada NPC apa aja, itu dituliskan. Kemudian teman-teman nanti akan teman-teman akan mempresentasikan rancangan gameplay dan game mekanik di pertemuan kedua minggu depan, gitu ya. Nah, hasil kerja kelompok ini dipresentasikan di pertemuan kedua. Oke, kira-kira terkait tugas kelompok bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan di sini selesai perkuliahan, teman-teman bisa diskusi dengan kelompok masing-masing menentukan gameplay dan game mekanik yang akan dibuat. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan pertama, jadi minta kerjasamanya selama 1 semester ke depan di mata kuliah pemrograman permainan. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya. Semoga dapat memberikan gambaran tentang dharma saya dalam bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.